Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Studio Share, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kisah yang dapat menjadikan diri ini merasa malu dengan kalimat menyombongkan diri. Inilah salah satu kisah tentang sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Dialah Julaibib radhiyallahu anhu. Nama Julaibib bukanlah nama aslinya. Namanya menunjukkan ciri fisiknya yang kerdil. Nama Julaibib merupakan nama yang tidak biasa dan tidak lengkap dalam tatanan masyarakat Madinah. Nama ini bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya, sehingga beliau pun tidak mengetahui jalur nasab atau jalur keturunannya. Masyarakat Madinah tidak satupun juga tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat Madinah, tidak bernasab dan tidak bersuku adalah aib yang besar. Salah seorang pemimpin Ansor dari Bani Aslam, Abu Barzah, berkata tentang Julaibib, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya." Demikianlah keadaan Julaibib pada saat itu. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa taala berkehendak menurunkan rahmatnya pada siapapun, termasuk kepada Julaibib. Julaibib kemudian menerima hidayah, dan ini dibuktikan juga ketika sholat ataupun berjihad. Dia selalu berada di syaf atau barisan terdepan, karena begitu kuatnya iman beliau kepada Allah dan Rasul-Nya. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada, tidak begitu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di Syufa, salah satu sudut kota sekitaran Masjid Nabawi, suatu hari ditegur oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Julaibib," begitu lembut beliau memanggil, "tidakkah engkau menikah?" Julaibib menjawab, "Siapakah orangnya ya Rasulullah yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini?" Julaibib menjawab dengan tetap tersenyum. Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah pada kata-kata maupun air mukanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Keesokan harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali kepada Julaibib dengan pertanyaan yang sama, dan Julaibib pun menjawab dengan jawaban yang sama. Lalu Rasulullah tersenyum dan pergi. Kemudian di hari berikutnya, di hari ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali kepada Julaibib dengan pertanyaan yang sama. "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dan Julaibib pun menjawab dengan jawaban yang sama. "Siapakah orangnya ya Rasulullah yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini?" Mendengar jawaban tersebut, kali ini Rasulullah tidak langsung pergi. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansor. Ketika Rasulullah sampai di rumah salah satu pemimpin Ansor, beliau memberi salam dan menjelaskan maksud kedatangan beliau. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah pada si pemilik rumah. "Betapa indahnya dan betapa berkahnya," pemilik rumah berkata dengan wajah berseri-seri, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Oh ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku," kata Rasulullah. "Kupinang putri kalian untuk Julaibib," tegas Rasulullah. "Julaibib?" Terkaget ayah sang gadis. "Ya, untuk Julaibib."
Jelas Rasulullah. Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini, kata ayah sang gadis. Lalu istrinya menjawab dengan Julaibib, bagaimana bisa? Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah, tidak akan putri kita menikah dengan Julaibib. Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai, sang putri berujar, siapa yang meminta? Sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan perihal lamaran Rasulullah untuk Julaibib. Sang putri pun menjawab, apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku. Kemudian, putri pemimpin Ansor yang salehah itu membaca ayat yang artinya, dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Setelah sang gadis bersedia dengan pinangan Rasulullah SAW untuk Julaibib radhiyallahu an, Rasulullah dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis salehah itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan Engkau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Kemudian menikahlah Julaibib dan putri pemimpin Ansor tersebut. Maka benarlah doa Nabi SAW. Tak lama kemudian Allah dalam tanda kutip karuniakan jalan keluar bagi putri pemimpin Ansor tersebut dan Julaibib. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri salehah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukan Julaibib di surga. Julaibib lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Belum merasakan indahnya kebersamaan pasangan pengantin baru, datanglah panggilan jihad. Julaibib pun dengan ketakwaannya ikut berjihad di medan perang. Perang pun berkecamuk dengan dahsyatnya. Walaupun Julaibib radhiyallahu an dengan fisik yang tidak tinggi besar perkasa layaknya seorang prajurit pada umumnya, namun dengan izin Allah, Julaibib radhiyallahu an mampu menghadapi banyak sekali orang-orang kafir. Pada akhir pertempuran, Nabi SAW bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak, ya Rasulullah. Serempak para sahabat menjawab. Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. Apakah kalian kehilangan seseorang? Tanya Rasulullah kembali. Nabi SAW bertanya lagi. Kali ini wajahnya merah bersemu. Tidak ya Rasulullah. Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa sahabat menengok ke kanan dan menengok ke kiri. Rasulullah menghela nafasnya dan berkata, tetapi aku kehilangan Julaibib. Carilah Julaibib. Para sahabat pun tersadar. Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Subhanallah, ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya, ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya yang mulia mengkafani Julaibib. Beliau mensolatkannya dan berdoa, ya Allah, dia adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Demikian kisah Julaibib radhiyallahu an yang akhirnya hayatnya berakhir mati syahid ketika membela agama Allah
bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Pilihannya berjihad dan merindukan mati syahid, mendapatkan ganjaran yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa yang mungkin tak elok, harta yang tidak bergelimang, namun bidadari surga berebut menginginkan sosok Julaibib radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis ini sejalan dengan salah satu firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Julaibib radhiyallahu an, kisah yang begitu menyentuh hati karena memilih berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada memilih kenikmatan dunia. Allah pun menjadikannya syahid dan bidadari surga merindukannya. Wallahu a'lam. Demikian kisah dari sahabat yang mulia Julaibib radhiyallahu an, yang banyak sekali pelajaran hidup di dalam kisahnya. Semoga bisa menjadikan kita lebih baik di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.